Nadia dan Dino. Boleh ya teman-teman diatur ya kita biar semuanya bisa kedapetan. Kita ke produser dulu, dipersilakan. Terus jadi tantangan nggak sih biasanya kayak PH baru itu lebih milih film-film yang lagi hype kayak horor, ini tiba-tiba ada drama terus kuliner yang tadi butuh effort belajar juga ke chef langsung, itu alasannya apa? Wah, ini pertanyaannya bagus banget nih, sekalian promo sebenarnya. Jadi ya balik ke tujuan awal kami sebenarnya. Anak Muda Jago ini didirikan emang tujuan utamanya kita bukan untuk sekedar mencari keuntungan atau uang. Emang uang atau keuntungan itu penting, tapi yang lebih penting lagi menurut kami adalah bagaimana kita bisa melahirkan ide-ide konsep cerita yang fresh untuk penonton-penonton yang ada di Indonesia, memberikan penonton-penonton Indonesia pengalaman yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Dan ini baru film pertama kami, dan film-film berikutnya tetap dengan semangat yang sama, semangat anak muda ingin memberikan sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh untuk masyarakat Indonesia. Oke, ada lagi? Kita lanjut ke Cio ya. Boleh, dipersilakan. Silakan teman-teman media. Dari set yang memperkuat nggak sebelum syuting, misalnya nonton film kuliner atau acara-acara show promotion? Tentu banyak banget yang nonton baik film maupun series. Tentunya dengan hasil diskusi sama Mas Greg, sama Jerome juga, sama Mas Hanung tentunya dan Mas Faye, aku tuh nonton series beberapa kayak The Bear dan film-film kayak Chefnya John Favreau, namanya Bradley Cooper, dan film-film Thailand juga. Banyak sih yang jadi referensi. Sekarang ini sih mulai jadi Jeremy Teti. Jerome gimana? Ya nonton aja sih, kebetulan aku suka nonton film, tapi untuk sebagai referensi langsung sih enggak ya, karena ini film Indonesia, jadi aku justru lebih banyak ambil referensi dari hal-hal yang aku lihat aja di Indonesia gitu, dari restoran Indonesia, dari kursus kita Greg, dan orang sekitar. Ada nggak sih kayak bumbu-bumbu masakan yang kalian baru tahu ternyata setelah syuting? Banyak banget. Apa cocok ya coba? Ya rempah-rempah Indonesia lah. Kalau misalnya itu satu banyak banget yang mungkin pada umumnya aku tadi belum tahu. Mungkin boleh ditambahin sama Wiyati juga soal yang beberapa. Aku aja yang sudah banyak umurnya memang ngelihat ternyata ini masakan gitu. Jadi nggak tahu kalau itu ternyata masakan. Jadi ikut belajar lagi ya? Jadi ikut belajar lagi dari nol gitu. Makanya saya bilang kan, kadang-kadang kita yang berumur merasa kita menjadi guru, tapi karena dunia bulat kita yang harus belajar sama yang muda. Untuk Nadia, kalau Jerome sama Cio kan kayaknya lebih yang chef modern lah, dan sedangkan Nadia itu kayak tadi kayak resto yang tradisional. Nah itu belajar dengan Mas Greg itu sama mereka atau spesifik tradisional tuh seperti ini biar identifikasi? Pastinya beda sih. Mas Greg juga udah jelasin kalau misalnya mereka lebih yang seperti ini, kalau aku sebenarnya kayak secara teknis nggak harus presisi kayak mereka, tapi ya karena memang itu sudah setiap hari aku lakukan, jadi memang harus secara kecepatan, mungkin potongnya juga nggak bisa yang pelan-pelan gitu. Itu sih. Tadi Jerome sama Ciko kan belajar kan 2-3 minggu ya. Berarti di rumah sudah bisa masak makanan apa aja buat di rumah, sudah praktekkan kan tahun setengah yang lalu kan. Sebetulnya yang kita pelajarin itu bukan masak, tapi yang kita belajarin itu teknik kebutuhan workshop. Misalnya nanti di adegan ini tuh ada adegan di mana Cio memotong ini, jadi ini belajarnya khusus aja itu menghemat waktu dan efisiensi, karena kalau kita benar-benar belajar masak kan ya lama gitu ya, karena keterampilan masak itu sesuatu yang sangat rumit gitu, jadi kita belajar apa yang kita perlu pelajari aja untuk membuat film ini seautentik gitu. Untuk resep-resep berarti kan ada nambah pengetahuan dong, resep-resep bumbu-bumbu yang kalau pengetahuan banyak karena
tim artistiknya bekerja sama dengan Greg sebagai stylist juga pasti mereka membuatnya seotentik mungkin. Jadi bumbu-bumbu yang ada di set itu juga diadakan seotentik mungkin. Jadi aku juga bertanya ini apa sih? Oh jadi belajar juga. First time project bareng saya itu gimana? Cio. Cio. Itu gimana cara membangun chemistry yang satu sama yang ini first project? Kebetulan dari proses workshop dan reading juga, maksudnya kita juga banyak ngobrol bareng gitu, dan Jogjanya juga kebetulan kita nyampe di sana tuh sekitar 3-4 hari dari sebelum syuting day one-nya. Jadi kita sempat ada waktu untuk beneran kayak kuliner, main makanan, dan kayak ngobrol-ngobrol gitu sih. Dari situ sih. Berarti di luar waktu syuting masih maksudnya sering hangout bareng kayak gitu? Iya sempat beberapa kali, tapi ya mungkin cuma untuk makan malam gitu. Mungkin adegan yang paling besar dan paling besar Ada sih, but I can't spoil it. Kalau Kopi boncengin Jerome di tanjakan karena takut jatuh gitu kan, karena baru belajar ini ya. Kalau aku paling yang ada di trailer aja deh ya supaya nggak spoiler. Jadi mungkin kesana simpel tapi ada aturan. Si Reza itu lagi nyetir, dia lagi baru mendapatkan berita yang sangat romantis buat dia, dan di situ dia kayak benar-benar lembut, dan di situ dia kayak nangis dan sedih seperti dunia hancur terus menurut aku kayak Nggak ada di trailer. ada spoiler banget. No, but let's not read the trailer. Itu aku pertama kali banget dan tiga bikin sedih. Silakan ditonton film Parcia Rasa ketika tayang tanggal 20. Kalau yang ada di trailer yang berkesan ya itu. Kena saya pecahin botol. Kan dipecahin pakai pop-up gitu, botol di kepala. Terus Cio maunya pakai asli. Yang di trailer itu botol asli, itu nggak apa-apa ya. Sempat jadi talent nggak? Kalau jadi cameo di kan produser ya? Jadi cameo nggak kayak Berat menjadi keadaan film di Metal Oh enggak. Next film. Saya masih dengan para ahlinya aja. Kalau sama kamu jadi cameo atau talent seperti itu kan estetik juga kan Pak? Oh enggak. Saya selain Jawa yang ahlinya aja. Iya waktu latihan memang sempat kayak ya bisa biasa aja, tapi biasa sih maksudnya kayak dua pengumuman kita mau bikinnya cepet tapi akhirnya kena karena teknik aku nggak benar gitu. Tapi kan intens banget di dapur, intens gitu. Iya, dan bahkan aku ngomong sama Greg, dia bilang kan normal chef-chef yang ahli pasti sering nge-save. Oke, kita closing ya. Buat teman-teman boleh diajak ke biar teman-teman media bisa merekam ajakan untuk menonton mulai tanggal 20 Februari 2020. Silakan. Oke? Ya. Teman-teman jangan lupa nonton film Rahasia Rasa di seluruh bioskop di Indonesia mulai tanggal 20 Februari 2025. Jangan lupa ya. Jangan lupa ya. Boleh satu lagi versi yang lebih bersemangat? Oke.